atas ini. P atau peluang min 0,58 kurang dari Z kurang dari 0 kurung. Oke. Nah, 0,5 turun ke bawah karena akan kita kurangi. Nah, di sini ada min 0,58. Kita masuk ke tabel Z. 0,8 itu di tabel Z berapa? Dan di tabel Z adalah 0,5 dikurang 0,2190. Oke? Ini jadi min 0,8 menghasilkan 0,2190 di tabel Z. Dan kita kurangi, hasilnya ialah 0,2810 atau 28,1%. Oke. Nah, dikarenakan ini hasilnya 0,2810 atau 28,1%, jadi 28,1% itu letaknya di sebelah sini. Letaknya di sebelah sini dan kita akhir ya teman-teman. Jadi terjawab. Jadi persentase mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 ialah ada 28,1%. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Di sini soalnya masih sama seperti yang ke-7, yaitu rata-rata nilai ujian kelas statistik dasar adalah 67 dengan simpangan baku 12 dengan anggapan bahwa nilai ujian terdistribusi normal. Dan di sini yang ditanyakan dari nomor 8 adalah batas atas dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah. Oke, jadi kita langsung saja buat grafik distribusi normal biasa. Oke, langsung saja. Ini grafiknya. Karena ini grafik distribusi normal biasa, jadi kita mulai dari X. Oke. Dan di tengahnya adalah 67 atau mu. 67. Dan di sebelah sini adalah 10%. Karena batas atas di sini 10% atau 0,1. Oke, di sini di atas ya 10% atau 0,1. Nah, di bawah batas atas ini yang kita cari nih apa? Ini. Oke. Jadi 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah. Nah, di sini kita cari ini berapa? Oke. Nah, langsung aja kita biar lebih gampang kita ubah ke grafik yang baku. Oke, kita langsung aja buat. Karena ini baku, jadi kita dari sini mulai dari Z, teman-teman. Dan di tengahnya dia mulai dari 0. Karena ini baku. Nah, di sini kan kita sudah misalkan kalau di sini adalah 10% atau 0,1. Dan di sini adalah 40%. Jadi kenapa 40%? Karena sebelah sini kan 50% dan di sini 50%. Jadi kalau kita kurangi di sini sebelah sini 1%, otomatis sisanya adalah 4% atau 40%, sorry. Jadi di sini kan 50%, di sini 50%, dan di sini kita misalnya 10% atau 0,1. Jadi sisanya sebelah sini adalah 50% atau 0,4. Jadi di sini adalah 40% atau 0,4. Oke. Dan di sini adalah min 1,28. Nah, ini yang kita cari untuk mencari X. Oke? Nah, ini untuk mencari X. Dan langsung aja kita hitung sebelah sini. Min 1,28 sama dengan
kita gunain rumus Z tadi ya. X dikurang 67 dibagi 12. 12 ini dari simpangan baku. Ini 1,8 sama dengan X dikurang 67 dibagi 12. Oke. Jadi di sini adalah min 15,36 sama dengan X X dikurangi 67. Karena min 1,28 dikali 12 adalah 15, min 15,36 hasilnya. Dan yang berhenti kurangi adalah X dikurangi 67. Oke, jadi kita pindahkan 67 dikurang 15,36. Jadi hasilnya X adalah X kurang dari 51,64. Jadi jawaban dari batas atas dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah adalah 51,64. Oke teman-teman, di sini ada nomor 9 dengan soal rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 170 cm dengan simpangan baku adalah 8 cm dan berapa peluang seseorang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Jadi yang kita cari adalah seseorang yang memiliki tinggi lebih dari 180 cm ada berapa peluangnya. Oke, jadi kita isi pakai skor Z. Di sini sudah ada X-nya adalah 180, Y-nya 170 dan simpangan bakunya adalah 8. Kemudian kita langsung aja masuk ke skor Z, rumus Z. Jadi rumus Z adalah X dikurangi mu dibagi simpangan baku, dan kita sudah tahu bahwa 180 adalah X, 170 adalah mu, dan 8 adalah simpangan baku, dan sama dengan 1,25. Kemudian kita sudah menemukan 1,25 dan kita masuk ke peluang. Peluang Z lebih dari 1,25 sama dengan, kenapa ini 0,394? Karena di tabel Z score 1,25 adalah 0,394. Maka peluang Z lebih dari 1,25 sama dengan 1 dikurang 0,394 adalah hasilnya 0,6056. Jadi hasil dari seseorang yang memiliki tinggi lebih dari 180 cm peluangnya adalah 0,6056. Jadi geserkan 0,6056. Oke teman-teman, langsung masuk ke soal nomor 10. Di sini ada soal skor ujian distribusi normal dengan mu sama dengan 75 dan simpangan baku 10. Hitung probabilitas seorang siswa mendapat skor antara 70 dan 85. Oke, langsung saja kita membuat Z untuk 70 terlebih dahulu. Z untuk 70. Dan seperti biasa, rumus Z adalah X dikurangi mu dibagi simpangan baku. Langsung saja ya teman-teman. Berarti di sini X-nya adalah 70, kemudian dikurangi 75 dan dibagi 10. Hasilnya adalah min 0,5. Maka peluang dalam kurung Z kurang dari min 0,5 sama dengan dari rumus Z 70 dikurang 75 dibagi 10 adalah minus 0,5. Oke.
Selanjutnya, peluang Z kurang dari minus 0,5 adalah 0,3085. Kenapa ini hasilnya 0,3085? Dikarenakan kita mencari minus 0,5 di tabel Z-score. Dan di tabel Z-score minus 0,5 adalah 0,3085. Selanjutnya kita membuat Z untuk 85. Karena yang ditanyakan adalah skor antara 70 dan 85. Z untuk 85. Seperti yang tadi di atas menggunakan rumus get, Z sama dengan, karena X-nya adalah sekarang 85, karena ini kayaknya 85 dikurangi mu-nya adalah 75 dan dibagi simpangan bakunya adalah 10. Jadi sama dengan 1. Dan kalau kita mau ubah menjadi seperti ini, peluang Z lebih dari 1, maka P Z kurang dari 1 adalah 0,8413. Kenapa ini 0,8413? Karena kita ubah menjadi ke angka yang benar di tabel Z-score. Setelah ini kita pindah ke sini ya teman-teman. Kita langsung hitung peluang. Peluang 70, nah mungkin 70 dulu ya. 70 kurang dari X kurang dari 85. Di sini kan kita sudah tahu kalau 70 adalah 0,3085 dan untuk 85 adalah 0,8413. Jadi kita kurangi 0,8413 dikurang 0,3085. Hasilnya adalah 0,5328. Jadi probabilitas seorang siswa yang mendapat skor antara 70 dan 85 adalah 0,5328. Kita langsung saja masuk ke soal yang nomor 11. Di sini ada sebuah data. X-nya adalah ada 3, 5, 7, kemudian 10, dan Y ada 1, 4, 5, kemudian 8. Di sini ada X kali Y. Cara mencari X kali Y adalah X dikalikan Y. 3 dikali 1 adalah 3, dan 5 dikali 4 adalah 20, 7 dikali 5 adalah 35, kemudian 10 dikali 8 adalah 80. Kemudian cara mencari X kuadrat. Cara mencari X kuadrat adalah dikali, dipangkatkan. Jadi kayak 3 dikali 3 sama dengan 9, 5 dikali 5 sama dengan 25, 7 dikali 7 sama dengan 49, kemudian 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan di sini ada Y kuadrat. Cara mencari Y kuadrat sama dengan mencari X kuadrat, tapi berbeda. Kalau ini mencari X, kalau ini mencari Y. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 5 sama dengan 25, dan 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi untuk X adalah X sama dengan di sini ya. Di sini jadi X sama dengan 25. Untuk sigma Y
sigma Y sama dengan 18, XY sama dengan 138, kemudian sigma X kuadrat sama dengan 183, kemudian sigma Y kuadrat sama dengan 106. Oke, jadi masing-masing sudah ada hasilnya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah nilai koefisien kolerasi persan dari data tersebut. Jadi kita pertama mencari nilai X bar. Kita mencari nilai X bar. Rumus X bar adalah sigma X dibagi M. Sigma X dibagi M. Sigma X dibagi M. Dari data tersebut, sigma X-nya adalah 25. Kemudian N adalah jumlah data. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi 4. 25 dibagi 4. Hasilnya adalah 6,25. Jadi nilai X adalah 6,25. Kemudian kita mencari nilai Y bar. Sama seperti mencari X bar, tetapi ini sigma Y dibagi M. Sigma Y di sini adalah 18. Berarti 18 dibagi 4. Karena datanya ada 4. Hasilnya adalah 4,5. Jadi kita sudah menemukan X bar dan Y barnya. X barnya adalah 6,25, kemudian Y barnya adalah 4,5. Oke, selanjutnya kita mencari nilai R. Untuk mencari nilai R ini rumusnya agak rumit ya teman-teman. Jadi kita mencari nilai R. Rumus R adalah, perhatikan, sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar, kemudian dibagi akar. Dibagi akar sigma X kuadrat dikurang N X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angkanya. Sigma XY di sini adalah 183. Data tersebut adalah 183. Oke. Kemudian sigma XY dikurangi N dikali X bar dikali Y bar. Kemudian kita masukkan N-nya adalah 4. Ini adalah 4 dikali X bar-nya adalah 6,25 dikali Y bar. Y bar-nya adalah 4,5. Oke. Dibagi akar. Dibagi akar. Di sini sigma X kuadrat adalah 183. Sorry teman-teman, di sini sigma XY adalah 138 ya, bukan 183. Terbalik ya, 138, sorry. Jadi di sini akar sigma X kuadrat adalah 183 dikurangi
kemudian akar kembali. Di sini dikali sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat di sini adalah 106. 106 dikurangi n-nya adalah 4, kemudian dikali y bar-nya adalah 4,5. Jangan lupa menggunakan kuadrat. Oke, jadi kita udah dapat. Jadi langsung saja kita masuk ke perhitungan ya teman-teman. Perhitungan kita masuk di sini ya, di sebelah sini. Jadi pertama kita langsung saja hitung dari sebelah sini dulu. Kita hitung dulu 4 dikali 6,25 dikali 4,5. Jadi hasilnya adalah 112,5. Di sini ya, 138 dikurangi 112,5. Kemudian dibagi akar 183 dikurang 156,25. Kemudian dikali 106 dikurang 81. Oke, jadi ini 138 kita hitung yang sebelah kanan terlebih dahulu. 4 dikali 6,25 dikali 4,5 menghasilkan 112,5. Dan kemudian dibagi akar 183 dikurangi 156,25. Dari mana 156,25? Dari 4 kali 6,25 kuadrat. Oke, dikali akar 106 dikurangi 81. Dari mana 81? Karena kita hitung dulu yang sebelah kanan. 4 dikali 4,5 dan dikuadratkan. Oke, jadi sebelah sini 138 dikurang 112,5 adalah 25,5. Kemudian dibagi masih dengan akar 183 dikurangi 156,25 menghasilkan 26,75. 26,75. Kemudian dikali 106 dikurangi 81 adalah akar 25. Oke, jadi kita turunkan 25,5 kita turunkan, dan akar dari 26,75 adalah 5,17. Kalian bisa cari di kalkulator. 5,17 dan akar 25 adalah 5 dikali 5. Kemudian 2,5 kita taruh di sini, 25,5 kita taruh sini, kemudian dibagi 5,17 kali 5, hasilnya adalah 25,85. Jadi 25,5 dibagi 25,85. Oke, dan hasilnya adalah 2,5 dibagi 25,85 menghasilkan 0,986. Oke, berarti nilai koefisien kolerasi person dari data tersebut adalah 0,986. Oke, langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Di sini ada sebuah data, X-nya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian Y-nya adalah 5, 8, 10, dan 13. Di sini cara mencari X kali Y. X kali Y atau XY. Jadi caranya mengkalikan X dan Y. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 kali 8 sama dengan 16, 3 dikali 10 sama dengan 30, dan 4 dikali 13 sama dengan 52. Dan di sini ada X kuadrat. X kuadrat ialah X yang dikuadratkan. Jadi kayak 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, pertanyaannya adalah
Persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y adalah, langsung saja kita masukkan perhitungan. Yang pertama kita cari adalah X bar. X barnya, oke, X bar. Rumus X bar adalah sigma X dibagi N sama dengan sigma X di sini adalah 10. Karena 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 adalah 10. Nih, sigma X sama dengan 10. Sigma X nya 10 dan kemudian N-nya adalah 4. Kenapa N 4? Karena 1, 2, 3, 4. Jadi 10 dibagi 4 adalah 2,5. Kemudian kita mencari Y bar. Setelah mencari X bar, kita mencari Y bar. Y bar rumusnya sama seperti X bar, cuma ini menggunakan Y. Seperti sigma Y dibagi N. Sigma Y di sini adalah 5 ditambah 8 ditambah 10 kemudian tambah 13 menghasilkan sigma Y sama dengan 36. Jadi 36 dibagi 4. Kenapa 4? Karena N-nya adalah 4. 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, kita sudah menemukan X bar dan Y barnya. X barnya ada 2,5, kemudian Y barnya adalah 9. Dan selanjutnya kita mencari SXY. SXY rumusnya adalah sigma XY dikurangi X bar dikali Y bar sama dengan, di sini dibagi dulu ya, sigma XY ini untuk rumus SXY adalah sigma XY dikurangi X bar dikali Y bar kemudian dibagi M. Sorry, ini ya, ini dibagi M. Sigma XY dibagi M. Nah, kita langsung masukkan saja angkanya. Sigma XY di sini adalah sigma XY sama dengan 5 tambah 16 tambah 30 tambah 52 adalah 103. Oke, berarti 103 dibagi 4 kemudian dikurangi X barnya adalah 2,5 dikali 9. Oke. Seratus tiga dibagi 4 adalah 25,75. Kemudian dikurangi 255. Dari mana 255 ini? Dari 2,5 dikali 9. Kemudian 25,75 dikurangi 255 adalah 3,25. Oke, SXY-nya sudah kita temukan. Kemudian kita mencari SX kuadrat. SX kuadrat. Rumusnya adalah sigma X kuadrat dibagi N. Kemudian dikurangi X bar kuadrat. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya. Sigma X kuadrat ialah 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16. Kemudian kita masukkan angkanya. Sigma X kuadrat di sini ada 30. 30 dibagi 4 karena N-nya adalah 4. Kemudian X bar kuadrat. X bar dikurangi X bar kuadrat. X bar kuadratnya adalah 2,5. Kemudian kita masukkan dalam kurung 2,5. Jangan lupa pakai kuadrat. Oke. Jadi 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 adalah 7,5. Menghasilkan
Kemudian 2,5 kuadrat adalah 6,25 dikurangi 6,25. Kemudian 7,5 dikurangi 6,25 adalah 1,25. Oke, jadi Sx kuadratnya adalah 1,25. Kita sekarang mencari Y topi. Y topi rumusnya adalah Y topi dikurangi Y bar sama dengan Sx Y dibagi Sx kuadrat dikali X min X bar. Jadi di sini kita masukkan Y topi dikurangi Y barnya adalah 9 sama dengan 3,25 dibagi 1,25. 3,25 adalah Xx Y, kemudian 1,25 adalah Xx kuadrat. Nah, di sini X dikurangi X bar. X barnya adalah 2,5 dan kemudian kita tulis lagi Y topi dikurangi 9, 2,6. 2,6 adalah 3,25 dibagi 1,25 adalah 2,6. Kemudian dia turun ke bawah lagi, tetap. Dan di sini adalah Y topi dikurangi 9 sama dengan 2,6 dikali min 6,5. Oke. Karena X dikurangi 2,5. Nah, kemudian kita tulis di sini hanya Y topi saja. Hanya Y topi saja karena 2,6 dikali min 6,5 ditambah 9 karena 9 pindah ke sini. Oke, jadi kita tulis lagi Y topi di sini sama dengan 2,6x 2,6x tetap. 2,6x tetap, kemudian 6 min 6,5 ditambah 9 hasilnya adalah